Kalau bahasa kita, hanya saja, tiada lain, tiada bukan. Segala amal itu bin niat, itu tergantung daripada niat kita. Niat kita. Ini hadis yang sangat sederhana, pendek, tapi masya Allah luas, balik maknanya. Hadis ini balik, luas maknanya. Bahkan sebagian ulama, seperempat hukum yang ada di Islam ini diistimbatkan dari hadis yang ini. Pendek, bukan innamal a'malu binniyat saja ya, ada lanjutannya nanti. Tapi hafalan kita sampai di situ saja. Enggak tahu, innamal a'malu binniyat, enggak. Nah jadi hadis ini masya Allah itulah menunjukkan bagaimana baliknya ucapan Rasul, artinya luas. Balik artinya luas, luas sekali ucapan Rasul, seperti halnya Al-Quran. Sama baliknya ucapan Rasul dengan baliknya Al-Quran. Ucapan Rasul itu atau Al-Quran itu seumpama kita melihat laut. Ya. Pernah melihat laut? Ya. Luaskah laut? Tapi mampu melihat semuanya? Tidak. Sampai mana kita mampu melihat? Sampai ya, mata memandang. Artinya mana yang mampu dilihat oleh mata, disitulah pandangan kita. Artinya tafsir Al-Quran, syarah daripada hadis ini hanya segitu mampunya manusia atau umat Rasul untuk mensyarahkan ucapan Rasul. Tapi yang belum disyarahkan itu lebih luas lagi. Paham? Adapun ya, semua ilmu yang ada di alam semesta ini kan diambil dari Al-Quran dan hadis. Nah, sumbernya dua itu. Baik ilmu apa saja, itu sumbernya dari situ. Mau ilmu duniakah, mau ilmu tabib, ilmu astronot, ilmu falak, ilmu semuanya. Itu kan, itu mereka gali daripada Al-Quran. Semua ilmu yang ada yang orang sampai profesor semua itu kan. Nah jadi itu hanya secuil daripada yang mampu ditafsirkan dari Al-Quran dan disyarahkan dari hadis. Ingat, kalau Al-Quran namanya tafsir, kalau hadis namanya syarah. Ya, syarah daripada hadis-hadis, daripada baginda Rasul SAW. Itu yang ini termasuk innamal a'malu binniyat ini seperempat hukum yang ada di agama kita itu diambil, distimbat dari hadis ini. Apakah cuman itu keluasan makna daripada ucapan Rasul? Tidak. Bahkan yang belum diketahui oleh manusia lebih daripada itu. Itu baru setetes ilmu yang Allah berikan. Masih banyak lagi yang belum mampu mereka syarahkan dari ucapan Rasul. Itulah baliknya ucapan Rasul. Beda dengan kita. Beda dengan pengarang-pengarang kita. Kalau pengarang-pengarang sekarang itu karangannya luar biasa, tapi isinya secuil. Ada orang karang buku, susun buku apa, atau diktat apa, itu berjilid-jilid, tapi kandungannya sedikit, maknanya sedikit. Tapi kalau Rasul sedikit tapi maknanya luas sekali. InsyaAllah ya. Innamal a'malu binniyat, hanya saja artinya diikat semua pekerjaan itu ya, tergantung daripada niat. Mahwa niyah, apa itu niat? Qasdus syai' muqtarinan
bil fi'li atau bi fi'li. Nah, jadi niat ini luas sekali makna niat itu. Makanya ada istilahnya mukjizat niat. Mukjizat niat. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, niatul mar'i ablagu min amalih. Ya. Niat seseorang itu lebih luas daripada pekerjaannya. Itu kata para ulama. Ya. Umur kita 60 tahun. Ada umur orang itu 20 tahun. Ya. Atau umurnya 25 tahun atau 40 tahun. Tapi kok bisa masuk surga selama-lamanya? Abadan wasarmadan. Kenapa? Karena niatnya. Ya, di sini rahasia niat. Di sini mukjizat niat. Kenapa orang itu hidupnya 25 tahun di dunia, tapi mendapatkan balasan daripada Allah di dalam surga abadan wasyarmadan. Kenapa? Karena dia orang-orang yang masuk surga itu dia dalam hatinya niatnya kalau seandainya niatnya akan bertakwa kepada Allah selama-lamanya. Niatnya seperti itu. Dia orang yang masuk surga itu dalam hatinya dia selalu berniat dia akan bertakwa kepada Allah selama hayatnya. Seandainya dia hayatnya ribuan tahun dia akan bertakwa kepada Allah. Karena niatnya yang bagus, tapi karena Allah mencabut nyawanya di umur 25 tahun, maka niatnya yang sudah baik mau bertakwa selama-lamanya hanya diganti dengan surga selama-lamanya. Paham? Paman, paham? Di situ rahasia di situ. Kan enggak nyocok 25 tahun di dunia dibalas dengan surga yang indah, yang abadan wasarmadan, yang tidak ada ujungnya. Karena kenapa? Karena orang-orang yang beriman itu selama hidupnya, seandainya dia akan hidup, diberikan hidup selama-lamanya di dunia, dia berniat akan hidup dalam keadaan takwa. Cuman Allah mengambilnya dalam umur yang singkat. 40, 50, 60, 70. Tapi dia niatnya akan bertakwa selama hayatnya. Tapi Allah mengambilnya. Maka dengan niatnya yang baik itu, maka dia dimasukkan dalam surganya Allah selama-lamanya. Ini rahasia daripada niat. Contoh mukjizat niat dalam Ramadan saja ya, dalam Ramadan. Nah ini nanti bisa dikias ketika kalian menjadi pelajar. Kan seperti itu. Jadi Ramadan ya, kalau di luar Ramadan, kalau kita tidak makan, tidak minum sampai sekarang, sampai jam 9 sudah keok kita punya perut ya. Kau coba. Tetapi Masya Allah, dengan niat yang dari maghrib itu, Masya Allah, niat saja itu sudah ya, datang, walaupun terkadang kita tidak sahur ya, tapi kita punya kekuatan yang luar biasa untuk menjalani puasa ini. Padahal kalau tidak ada niat, tidak mampu kita. Apalagi tidak sahur ya. Tidak mampu. Disinilah mukjizat niat itu. Dengan niat itu Masya Allah dari kekuatan itu datang. Kita puasa sunnah seandainya. Sunnah Asyura ya, sunnah Asyura. Kadang di malam lemaru Asyura nih. Berniat lamung niat puasa Asyura lemaru. Lamung kelapah aja. Ya, andai jam-jam siwak biasalah apa jam 9. Moka. Lagu lamung tahan aja.
ya puasa. Karena niatnya setengah, dia akan diberikan kekuatan setengah. Dia mendatang 10 mulai mikir. Ya lanjutan atau ndek. Lanjutan atau ndek. Ya Allah, kemairunai dia. Jelo selasa lalu makan juk lebuh ya Allah. Lanjutan dek. Kenapa? Karena niatnya setengah. Tadi malam. Lamuk tahan ya puasa lah. Tetapi kalau niatnya kuat, insya Allah dia tidak akan tergoyahkan. Soalnya saya sudah buktikan itu. 10 tahun alhamdulillah tadus bin ni'mah puasa 10 tahun. Mau berbuka, mau sahur tidak sahur. Bahkan pernah saya puasa haram, artinya puasa wisol. Saya puasa 36 jam. 2 hari 1 malam saya puasa. Saya hanya mau ngetes kekuatan tubuh saja. Puasa sampai maghrib, lanjutkan lagi malam. Berarti berapa itu? 12 tambah 12, 24. Tambah 12 lagi. 36. Puasa, tambah lagi malam puasa. Enggak. Besok lagi puasa. 36 jam. Ternyata mampu. Kenapa? Karena niat yang kuat. Keinginan yang kuat. Niat yang kuat. Disitulah mukjizat. Kalian sama. Kalau ingin belajar, itu yang terpenting itu. Niatnya itu. Niat yang kuat itu. Ada yang bertanya, gimana untuk supaya selalu tahan belajar, tidak ngantuk. Di situ ada niat. Orang yang himmah niatnya kuat, insya Allah ngantuk hilang. Kenapa ngantuk? Karena setengah niatnya. Dan ini pengalaman pribadi. Oh jangan. Ada ngantuk. Kalau ini yang ngantuk bukan setengah niatnya, saking lelahnya. Sama lelah? Sama. Nah, karena ada yang niatnya luar biasa, makanya tidak ngantuk. Dan ini mujarab. Saya pernah riyadhah di Mekah itu 1 minggu tidak tidur. Saya pernah riyadhah suatu amalan 1 minggu tidak boleh tidur. Tapi kalau ketiduran bonus. Kalau ketiduran artinya niat untuk tidur itu tidak. Artinya kalau tertidur sedang ngaji tertidur, itu aja bonus itu. Artinya ya saya meriadhahkan suatu amalan yang 1 minggu tidak boleh tidur. Kalau ketiduran sering. Artinya dengan niat itu benar kita jalan. Makanya di sini niat saja. Kalian tidur jam 2. Niatnya luar biasa, ingin bangun, harus saya bangun jam 1:30. Itu tanpa doa surat akhir surat Al-Kahfi, tanpa doa. Kalau benar niat itu, disitulah kalian akan buktikan mukjizat niat itu. Dengan sendirinya kalian akan terbangun jam 1:30 dengan kekuatan niat. Tidak perlu ada alarm. Lah mengandut kadu alarm tendang bare. Kembali setengah niat. Mana lon tulis doang mau mati ente ada Malik. Ada enggak? Wih, milin tulis jam 2. Jam piring tedam jam 10. Wan tulis mati alarm doang. Kembali niat sekecot niat. Tapi kalau niat yang walaupun kita tidur jam 12, bangun jam 1:30, itu fresh karena niatnya yang mantap. Kapan akan bisa seperti itu? Apabila niat yang kuat. Maka di sini yang disebut dengan mukjizatnya, dan banyak sekali mukjizatnya. Orang diberikan kekuatan zahir, kekuatan batin karena niat yang mantap, niat yang kuat. Wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha
aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hanya saja setiap masing-masing orang itu ya, atas segala perkaranya tergantung apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila Allah wa Rasul, maka ya, Allah lah yang akan membantu dalam segala urusannya, dan Rasul lah yang akan membantu dalam segala urusannya. Tergantung. Kalau dia memang niatkan untuk Allah dan Rasul, maka Allah dan Rasul yang akan membantu segala urusannya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang ya, perjalanannya untuk dunia, dia yusibuha, dia akan mendapatkan dunia yang dia niatkan, atau perempuan, dia akan menikahinya. Ini asbabul wurud ini dulu ketika Rasul SAW hijrah. Ada yang memang hijrah karena yang hijrah itu perempuan, karena kekasihnya ikut hijrah, dia pergi hijrah, dia ikut hijrah, maka dia hijrahnya ya, dia akan mendapatkan perempuan. Ila ma hajaru ilahi, apa yang dia hijrahkan atasnya. Wallah subhanahu wa ta'ala. Inilah kajian hadis kita, karena sudah jam 7, setengah 8 kita sudah mulai kajian selanjutnya, itu nahwu dan sharaf. Wallah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah.